yang akan hadir dalam waktu dekat. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya sosok orang yang akan hadir dalam waktu dekat, jadi yang akan datang ke dalam hidup kamu. So, this is fun reading untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi, untuk kalian yang baru channel aku, hai, fokus sama diri sendiri. Tenangkan dirimu, relax. Semakin kamu tenang, semakin mudah pembacaannya. Dan untuk kalian yang ingin dibuatkan pick a card, kamu tinggal komen aja di bawah. Kalau misal banyak yang komen, aku buatin pick a card. Karena ini general, untuk kolektif, aku meminta kamu untuk cek box deskripsi ya, gitu, untuk ngeliat disclaimer-nya. Jadi, kita langsung mulai aja. Tarik nafasmu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Siapa yang akan hadir di dalam hidupmu? Sebutkan pertanyaan dalam hati, fokus ke diri sendiri. Siapa yang akan hadir dalam hidupmu? Oke, pertama yang perlu kamu ketahui, dia itu datangnya cukup cepat. Datangnya cukup wush-wush. Datangnya benar-benar kayak dalam keadaan yang cepat gitu. Datang tiba-tiba dengan secara cepat dan itu cukup surprising untuk diri kamu. Beberapa kali kalian ketemu mungkin di tempat ibadah atau sedang melakukan ibadah, atau ketemu di tempat meditasi, ketemu di tempat kamu lagi yoga, pilates gitu, atau tempat-tempat yang emang ngebantu buat healing, ngebantu untuk wellness atau untuk kesehatan gitu. Untuk konsep kesehatan bisa tempat olahraga gitu. Jadi tempat-tempat yang memang untuk menjadikan diri lebih sehat lagi gitu, lebih baik lagi secara jiwa dan raga. Nah, yang aku lihat yang akan datang itu secara prinsip hidup cukup kuat. Dia punya keyakinan yang kuat. Keyakinan itu mungkin saja diturunkan dari keluarga, tapi bukan karena ngikut aja gitu. Dia belajar juga untuk keyakinannya dia. Akhirnya punya keyakinan yang sangat kokoh. Ini bisa ngomongin soal agama atau pemahaman soal kehidupan. Buat yang aku lihat dari energi di Eropa sendiri, culture dan adat istiadatnya cukup kental gitu. Jadi dia sangat menghargai culture, sangat menghargai latar belakangnya dia, sangat menghargai keluarganya dia, aturan-aturan dan ajaran-ajaran keluarganya. Dia adalah sosok orang yang bisa jadi cerminan untuk diri kamu. Ada hal-hal yang kamu gak suka dalam kehidupan, dia bakalan mencoba untuk refleksikan. Jadi ini loh cara untuk ngadepinnya gitu. Jadi yang aku lihat dari energi The Four of Wands sendiri, karena dia punya energi yang cukup kokoh, mau kamu ngomelin dia, mau kamu lashing out energi negatif, itu nggak akan pengaruh di dia. Yang ada dia pentalin lagi ke kamu. Gitu. Jadi kamu akhirnya banyak self-reflection, akhirnya banyak bercermin sama dia. Gitu. Nah, yang aku lihat dari energi The Nine of Swords, itu energi kecepatan. Gitu. Energi movementnya dia cukup cepat. Dia bukan tipe orang yang bertele-tele kalau aku lihat. Jadi kalau ngomongin soal siapanya, dia tipe orang yang sangat gercep. Yang aku lihat dari energi The Nine of Swords, keponya luar biasa ya. Dia bakalan banyak komunikasi atau bakalan banyak nanya sama kamu. Nanya juga kadang-kadang bertubi-tubi dan sampai seintens mungkin gitu. Kalau aku lihat dia tipenya tuh saat tertarik akan sesuatu hal, dia bakalan ngelakuin sesuatu yang ekstra
untuk cari informasi yang banyak gitu. Kamu dealing sama energi The Emperor, kamu bisa dealing sama energi Aries, kamu bisa dealing sama energi Sagittarius, kamu bisa dealing sama energi Leo, atau bahkan energi Libra gitu. Kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang bisa dianggap kepala batu gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilangin gitu. Dia sudah punya pemahaman yang cukup kokoh gitu. Jadi kalau aku lihat, saat dia bilang iya ya iya gitu, saat dia mau maju ya maju gitu, walaupun kamu tolak, walaupun kamu abaikan, dia kekeh gitu, kepala batu gitu, nggak bisa dibilangin. Jadi kalau aku lihat experience di hidupnya dia yang akhirnya mengakibatkan dia seperti ini. Mungkin orang-orang nganggap dia itu arogan. Mungkin orang-orang nganggap dia itu sebagai sosok orang yang egois, egonya besar, tapi sebenarnya di balik itu ini lebih seperti kayak keyakinan dia kan sesuatu hal. Dia punya ambisi yang cukup besar. Dia punya keyakinan, aku bisa dapetin itu gitu. Jadi karena dia punya ambisi yang besar dan punya keyakinan, makanya dia ngelakuin hal-hal yang dilakukan gitu. Dari energi The Tower sendiri, mungkin dia akan jadi sosok orang yang bikin diri kamu itu terkejut-kejut gitu. Kamu akan sangat surprise kamu dealing sama orang ini. Mungkin dia bukan tipe orang yang biasanya kamu hadapin atau kamu terima buat hadapin. Kadang-kadang mungkin kamu gak accepting this type of person gitu. Tapi at some point dia bisa masuk aja ke dalam hidup kamu, dan akhirnya dari pemahaman yang dia punya, knowledge yang dia punya, pengetahuan experience yang dia punya, ini sedikit meruntuhkan egomu, sedikit meruntuhkan apa yang kamu yakini gitu. Jadi kayak duar, oke, ternyata seperti ini ya gitu. Dan yang kelihatan di sini, dia datang untuk sebuah kepastian. Jadi it's not relationship yang hahihi sih kalau aku lihat, karena datangnya di sini dengan European gitu, dengan sebuah tradisi gitu. Dia bukan tipe orang yang jalanin percintaan kayak anak muda zaman sekarang gitu, cukup tradisional. So the bottom of the deck ada the Page of Wands. Nih beberapa dari kalian itu mungkin ada sedikit perbedaan soal kedewasaan atau umur atau usia ya. Jadi itu cukup signifikan, yang akhirnya ini mungkin ada keraguan dari diri kamu, apa mungkin ya gitu. Ini contohnya misalnya kamu usianya lebih tua daripada dia, kamu gak yakin dia dewasa gitu. Well, yang namanya usia sebenarnya cuma usia. Kamu bisa dealing sama orang yang lebih tua usianya, bahkan bisa childish gitu. Bahkan ada orang yang lebih muda daripada kamu, dewasanya luar biasa gitu. Dan itu yang akhirnya jadi tantangan untuk diri kamu. Terus di sini kalau aku lihat dari energi the Page of Wands tadi, the bottom of the deck, ini lebih seperti kayak guidance sih gitu kalau aku lihat. Nanti akan ada spirit guide atau ada penjagamu yang akan ngebantu kamu buat ke arah ke dia gitu. Jadi dan dia pun akan terarah ke kamu. Terus aku bakalan lihat dari sini. This message for you. This is very soon. Clearly decided what you want, so it comes to you now. Kamu juga harus tahu maunya apa biar datang ke dalam hidup kamu. Di sini ada engagement, your love life is ascending to higher level of commitment. Dia datang membawa komitmen, so bersiaplah. Kalau aku lihat ini juga datangnya cukup cepat ya. Kadang-kadang ini full of surprise. Ini di beberapa dari kalian mungkin, aduh aku pengen menikah, aku pengen punya pasangan yang pasti. Terus tiba-tiba datang orang yang bisa kasih kamu itu, kamu bakalan terkejut sendiri, kayak pasti akan ada kayak loh kok bisa gitu, bisa nggak ya gitu, nanti ada keraguan-keraguan muncul. So saran dari aku, kamu harus nentuin maunya apa, butuhnya apa, pengennya kayak gimana. Saat datang, terima. It's something that you ask for, sesuatu yang kamu minta gitu. So aku bakalan lihat dari tarotnya lagi.
Who's this person that will come into your life? Ada the Nine of Swords. Ada the Sun. Sama ada the Queen of Swords. Ini orangnya tipenya yang pasti ya. Jadi kalaupun komunikasi dengan kejujuran, dia tuh punya trauma di masa lalu untuk hubungan-hubungan yang sebenarnya kayak ada masalah tapi bentar-bentaran gitu. Jadi tipenya dia gini, kalau saat ada miskomunikasi dia harus langsung selesai gitu. Karena dia pernah menjalani hubungan yang ditunda-tunda, akhirnya jadinya berantakan gitu. Nah, itu yang dia hindari untuk saat ini. Jadi segala macam itu harus clear. Kamu punya keluh kesah, langsung harus ngomong. Kamu punya ada sesuatu yang kamu pikirin, dia berharap kamu langsung ngomong, langsung bicarakan. Jadi apapun yang bentuknya dalam hubungan ini ya gitu, keluh kesah untuk antara kamu sama dia gitu. Nah, kalau aku lihat dari energi The Sun, ini dia tipe orang yang cukup aktif, kemungkinan karena punya banyak aktivitas di luar ruangan, kulitnya akan menggelap gitu. Ini bisa dari warna kulit akan ke arah kecoklatan, cuman kalau aku lihat dari energi penampilannya itu cukup fit karena banyak kegiatan atau olahraga gitu. Yang lihat dari energi The Sun itu tipe orang-orang yang kayak full of energi gitu, energinya banyak, jadi apa aja dikerjain. Terus yang aku lihat dari energi The Queen of Swords ini kepastian, kejujuran, dan kalau aku lihat ketegasan. Jadi yang tadi aku bilang, orang-orang bakalan nganggap dia sebagai sosok orang yang sedikit arogan, sedikit galak gitu. Ini sifat dan wataknya kayak gini, pasti harus. Kalau kamu mau kejujuran, ini kejujurannya gitu. Jadi dia tidak akan sugarcoat anything. So, the bottom of the deck, ada the Four of Cups. Ini beberapa dari kalian dealing sama sosok orang yang tidak sesuai sama ekspektasi kamu, mungkin dari fisik, dari latar belakang, dan adat istiadat gitu. Ini diminta untuk coba dalemin lagi. Kadang-kadang kita hanya nilai dari luarnya aja gitu. Sometimes kita juga harus tahu apa yang kita butuhkan untuk bisa ngelihat orang lain dengan apa adanya gitu. Jadi sebelum kamu kenal sama orang lain, kamu juga harus kenal diri sendiri. Aku bakalan lihat ciri-cirinya. Ini ciri-ciri tambahan. Ada well-groomed, rapih banget penampilannya dari segi groomingnya dia, tatanan rambutnya, kebersihannya dia. Social circle, dia orang yang berada di lingkungan sosial kamu, punya sorot mata yang baik, kind eyes, calm voice, suaranya menenangkan. Dia suka pakai sunglasses, suka pakai kacamata hitam. Dia, yang tadi aku bilang, agak sedikit kelihatan arogan. Culture-nya kental. Yang tadi aku bilang, dia sangat menghargai culture. Suka makan. Eclectic style. Style-nya juga unik. Beda dari yang lain. Beda dari teman-teman kamu. Raspy, suaranya serak-serak basah. DI, matanya itu, sorot matanya, kamu bakalan tahu kok gitu. Sorot matanya itu penuh dengan makna. Pembawaannya tenang, santai. Kemungkinan dia itu punya rambut yang bergelombang. Yes, ini ada sesuatu tentang matanya dia. Dia juga punya intuisi yang kuat. Ada heart love. Galak orangnya. Ini tipe hubungan yang ada keselnya, ada sebelnya gitu, ada gemesnya. Dine in, dia bakalan suka ngajak kamu makan ini. Call you, dia suka teleponan. Orangnya juga lurus-lurus aja. Dan kamu bakalan noticing tentang kendaraannya dia. Dia punya rumah atau tempat tinggal yang
banyak barang-barang seninya, di lingkungan yang ramai, tempatnya dingin. So, aku bakalan lihat dari ini adalah lagu-lagu yang mungkin akan jadi sangat signifikan untuk hubungan kalian atau ada pesan-pesan di lagu ini. Ada Lost Cause, Billie Eilish. Ada Easy on Me, Adele. Ada We Fall in Love in October, Girl in Red. Ada Madison Beer, Reckless. Billie Eilish, When the Party is Over. We Don't Talk Anymore, Charlie Puth. Ada Well at Heart, Lana Del Rey. Hurts Me Too, Faye Webster. You Belong With Me, Taylor Swift. Homesick, Lexi Jade. Jadi ini adalah lagu-lagu yang mungkin signifikan, so aku bakalan lihat message dari dia. You mean so much to me. Kamu sangat berharga untuk dirinya. Glad we met. I hope you stay around for a long time. Dia sangat berharap kamu bakalan bertahan lama sama dia. Since the first time I saw you, I have belonged to you completely. Dia juga menyadari sejak pertama kali bertemu, dia itu merasa dirinya untuk dirimu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa post reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next video. Bye!